Shalom. Silakan Bapak Ibu berdiri sebentar, berduduk semuanya. Saya senang sekali pada sore hari ini dapat beribadah sama-sama melayani. Jujur Bapak Ibu, saya tadi pagi melayani di ibadah pertama, tapi hati saya sebenarnya lebih berat mikirkannya ke Solo. Karena saya tahu ada kehadiran Tuhan luar biasa. Tepuk tangan ya. Yang kedua, ini saya perhatikan ya, Solo ini humble sekali ya. Sampai worship leadernya itu gak pakai sepatu ya. Ya, bahkan pelari tamborinya juga gak pakai sepatu. Dalam hati saya, di Solo ini udah punya sepatu gitu loh ya. Tapi apakah memang ini bentuk kesungguhan hati kita datang menyembah kepada Tuhan? Dan saya merasakan sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Bulan lalu lagu pertamanya itu apa? Apa itu lagu pertamanya? Saya di sini bulan lalu lagunya Yesus namanya. Saya masih ingat sampai sekarang. Ya, hari ini berbicara tentang hadirat Tuhan itu ada di tempat yang membawa sukacita bagi kita. Your present in this place. Dan saya yakin percaya Bapak Ibu, di mana ada penyembahan, ada kuasa Tuhan, ada mesbah di diri kita. Tuhan tidak sungkan-sungkan untuk memberkati kita, memberikan segala yang terbaik bagi kita, karena hatinya di sebelahnya. Amin. Dan pada sore hari ini kita akan belajar satu tema di akhir bulan ini, yaitu Dare to Stand in Christ. Berani melangkah di dalam Kristus. Katakan sama-sama, Dare to Stand in Christ. Kelimpahan kasih Bapak Yahweh membuatkan kita untuk berani, untuk kita tetap melangkah. Akhir-akhir ini, 2 minggu ini, Indonesia banyak mengalami bencana, terutama di daerah Sumatera Utara. Bahkan ada beberapa teman keluarga yang sampai saat ini belum bisa dihubungi karena di sana situasinya belum menentu. Ada yang menduga apakah ikut terseret longsor, apakah ikut kena dampak banjir. Tetapi sudah 1 minggu ini tidak ada kabar berita dan tidak bisa dihubungi. Kita berdoa buat mereka. Dan tadi dalam perjalanan ke Solo, hujan begitu deras Pak. Tapi saya berdoa sampai di Solo hujan berhenti. Sekali kita tepuk tangan. Semua berhujan dari dalam. Tadi Pak Pastor Johan ya, Miko ya. Kalau saya bilang ya Pak Jusko, cepat-cepat aja di Pastor ya. Ya, di Solo hujan Pastor. Kita berdoa Solo hujan berhenti. Puji Tuhan, berhenti hujan ya. Dan kita dapat beribadah menikmati kasih kemuliaan Tuhan. Berani melangkah dalam situasi yang tidak menentu, berani melangkah. Karena bagi orang yang berani melangkah, disitulah orang itu akan mengalami yang namanya mukjizat itu nyata. Kita buka kitab Matius pasal yang 14 ayat, saya akan baca 22 sampai ayat yang ke-32. Yesus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 22 sampai 30. Kemudian Yesus mendesak murid-muridnya untuk segera naik ke atas perahu dan pergi mendahului dia ke seberang. Sementara dia menyuruh orang banyak itu pulang. Setelah menyuruh orang banyak itu pulang, dia mendaki ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, dia berada di sana seorang diri. Saat itu perahu murid-muridnya berada di tengah-tengah danau dan sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Kira-kira jam 3 malam itu, Yesus pergi kepada mereka dan berjalan di atas danau. Ketika melihat dia berjalan di atas danau, para murid itu takut dan berkata, "Itu hantu,"
dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Kalau kita imajinasikan Bapak Ibu, ada 12 orang dewasa laki-laki berteriak-teriak dalam perahu. Kira-kira teriakannya apa? Mungkin ada yang berkata, "Help! Tolong! Adakah orang di sana?" Atau, "Siapakah itu? Kami akan mati." Mungkin mereka akan berteriak dan kita tidak mengerti apa yang mereka teriakkan di tengah gelombang malam yang pekat dan angin yang kencang pada saat itu. Segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Tenanglah, ini aku, jangan takut. Petrus menjawab dan berkata kepadanya, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan Yesus berkata, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu, lalu berjalan di atas air untuk datang kepada Yesus. Lalu Petrus turun dari perahu, lalu berjalan di atas air untuk datang kepada Yesus. Namun ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak dan berkata, "Tuhan, selamatkanlah aku." Segera Yesus mengulurkan tangan, dia memegangnya dan berkata kepadanya, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Kemudian mereka naik ke atas perahu dan redalah angin itu. Dan mereka yang ada dalam perahu menyembah dia dan berkata, "Sesungguhnya Engkau adalah putra Elohim." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita renungkan peristiwa yang dialami oleh murid-murid, ada satu murid yang dare to stand in Christ. Ada satu murid yang berani melangkah di dalam Kristus. Yaitu siapa? Petrus. Dan inilah yang menjadi harapan kita, bahwa kita harus moving forward with faith in Christ. Kita harus berani melangkah dengan iman di dalam Kristus. Ketika itu Bapak Ibu, mereka dalam ketakutan, dan ketika mereka berteriak-teriak, Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika itu Engkau suruh aku datang kepadamu, come to me, datanglah." Maka saya yakin dan percaya, tindakan yang pertama Petrus ambil adalah dia melangkah dengan iman. Dan apa yang terjadi? Ketika dia berani melangkah dengan iman, Petrus mengalami mukjizat. Apa yang dialami oleh Petrus mukjizatnya? Petrus berjalan di atas air. Artinya adalah Petrus dapat berjalan di atas air. Ini juga gambaran dalam kehidupan kita. Ketika kita berani melangkah dengan iman percaya, dengan fokus kita kepada Yesus, maka kita pun dapat berjalan dalam mukjizatnya. Dan tidak ada yang lain yang mengalami hal yang sama, hanya Petrus yang mengalami. Dan yang terjadi adalah ketika Petrus mulai bimbang, ragu karena tiupan angin, masalah yang ada, logikanya mulai berpikir. Tapi tadi dia nggak pakai logika yang terlalu dalam, asalkan itu perintah Tuhan, dia jalankan. Bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Dia tidak pikir orang melangkah satu langkah aja pasti tenggelam. Tetapi pada saat itu dia berjalan dengan Tuhan. Dan setelah
akhirnya dia mulai tenggelam. Dan dia berkata, Tuhan tolong aku. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus, Masiha Yesus Kristus mengulurkan tangannya untuk menarik dia. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Petrus kembali dapat berjalan di atas air. Ini yang luar biasa, suatu bentuk perjalanan kehidupan. Mungkin kita pernah gagal, dan mungkin sering gagal, dan sedang gagal mungkin pada saat ini. Kita mungkin sedang dalam keadaan mulai tenggelam dengan segala situasi yang terjadi. Tapi ketika kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong. Bapak selalu berkata, ketika engkau dalam kesesakan, berserulah kepada nama Yahweh, engkau akan diselamatkan. Amin. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu. Akhirnya Petrus mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia akhirnya mengalami mukjizat yang dari Tuhan, dan mereka sama-sama berjalan kembali masuk ke dalam perahu. Dan setelah itu orang-orang yang dalam perahu berkata, mereka menyembah kepada dia dan berkata, sesungguhnya engkau adalah putra Elohim. Moving forward with faith. Next slide. Filipi 3:13 sampai 14 berkata, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan menjangkau apa yang ada di depanku. Aku berlari ke arah tujuan, yaitu sebuah hadiah, panggilan surgawi dari Elohim dalam Kristus Yesus. Kata menjangkau digunakan, kalau dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata straining atau enforce atau memaksakan untuk melakukannya, untuk menjangkau apa yang ada di depan. Jadi menjangkau itu adalah suatu upaya yang dilakukan dengan kesungguhan hati, bukan hanya sekedar. Terkadang dalam hidup ini ada suatu usaha yang kita diminta untuk menunjukkan kesungguhan hati kita. Misalnya, orang kalau akan ingin belajar menguasai sebuah pelajaran, ya, ada bapak guru ya, yang biasanya belajarnya 1 jam, tapi ingin dia menguasai suatu pelajaran itu, akhirnya dia memaksakan dirinya untuk bisa belajar 2 jam. Akhirnya apa? Dia lebih menguasai materi yang ada, benar ya Pak ya? Daripada hanya sekedar saja. Makanya ada istilah matematika yang bagus, 6 kali 1 sebenarnya tidak sama dengan 1 kali 6. Benar ya Pak ya? Sama nggak Pak? Sama. 6 kali 1 sama dengan 1 kali 6. Tapi dalam praktik kehidupan, lebih baik diulang daripada diborong. Ada istilah dulu kita kuliah namanya SKS ya, sistem kebun bukan semalam, sejam ya. Ya, 6 hal dilakukan 1 kali, hasilnya tidak terlalu baik. Tapi kalau 1 hal dilakukan 6 kali berulang-ulang, hasilnya jauh lebih baik. Amin. Bapak Ibu, ini satu gambaran bahwa Paulus berkata, aku sendiri menganggap aku bukan telah menangkapnya, tetapi aku berusaha menjangkau apa yang ada di depanku. Artinya dia melakukan upaya yang terbaik dalam hidupnya. Ini menjadi tindakan iman juga. Artinya, kalau gagal pertama, jangan menyerah untuk berusaha sekalipun gagal yang kedua. Karena pasti ada keberhasilan setelah dari banyaknya pelajaran dari sebuah kegagalan. Ini dialami oleh Petrus. Dia melangkah dengan iman. Dia mulai ragu, logikanya jalan, pikirannya jalan, lalu dia mulai tenggelam. Lalu Tuhan, dia bilang, Tuhan tolong aku, Tuhan menolong dia, mengangkat dia. Lalu apa yang terjadi? Bersama dengan Yesus, mereka sama-sama kembali ke perahu. Amin. Artinya adalah ketika ada satu kegagalan, jangan berhenti,
handap kepada Dia. Ketika Tuhan berkata, datanglah, yakin dengan iman. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Enforce, paksakan dirimu, lakukan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya senang sekali tadi dengan penyembahannya. Kita penyembah tadi ada hampir lebih dari 30 menit. Kalau di Semarang udah nggak boleh mungkin, ya. Karena rundown. Tapi bagi saya inilah aliran Roh Kudus. Kita menyembah aliran Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita dalam menyembah itu, kalau kita tidak memfokuskan diri kita, pikiran kita kemana-mana loh Bapak Ibu. Ini hujan jemuran kuping, ya kan? Ini jemuran, rumahku jendelanya itu kurung gitu ya, komporku hidup apa enggak gitu. Tapi kita memfokuskan diri kita, kita memaksakan diri kita, pikiran kita, aku fokus kepada Tuhan. Amin. Jadi ini adalah bagian latihan dari kehidupan kita yang dikatakan oleh Paulus. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Artinya dia tidak berkata aku perfect, aku sempurna. Tetapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan menjangkau apa yang di depan. Sesuatu yang lebih baik. Next slide. Leave some old ways of living and thinking behind, so we can focus on the things Jesus wants us to focus on. Tinggalkan cara hidup yang lama, sehingga kita dapat fokus kepada apa yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita. It is not just enough to leave some old things behind, but also important to press on and move our faith forward. Let's commit to moving our faith forward, even if it's an incremental step. Moving closer to Jesus is always the right move. Jadi kita perlu untuk menggerakkan maju ke depan, sekalipun itu incremental step, sekalipun itu hal kecil yang dapat kita lakukan sebagai langkah awal. Karena sebuah perjalanan besar dimulai dari sebuah langkah yang pertama. Sekalipun itu ada incremental step, hal yang kecil. Hal kecil apa yang dapat kita lakukan yang membawa dampak yang besar dalam hidup kita? Yaitu apa? Berdoa ketika kita memulai hari-hari kita. Amin. Berdoa adalah hal yang gampang, hal yang kecil yang dapat kita lakukan untuk sebuah langkah yang lebih besar. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ambil langkah bertahap atau peningkatan kecil yang berulang untuk mencapai tujuan besar. Proses atau perubahan yang terjadi secara bertahap ke tingkat selanjutnya. Matius 14 ayat 27 sampai 31 tadi. Ada faith over fear. Ada faith over fear, iman yang mengalahkan ketakutan. Ambil langkah pertama dan percaya akan tuntunan Tuhan dan percaya akan pertolongan Tuhan. Ini yang dialami oleh Petrus. Dia mengalahkan ketakutannya awalnya dengan iman. Ketika orang berkata, mereka berteriak-teriak itu hantu, tapi dia mempunyai faith over fear. Dia iman yang mengalahkan ketakutan dan dia mengambil langkah pertama. Dan dia percaya akan tuntunan Tuhan. Dan dia percaya Jesus support. Dia percaya akan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktu. Oke, next slide. Ada press on and move our faith forward. Ya, ketika kita mengendarai mobil ya, gak hanya dihidupin aja press on, tetapi harus diinjak gasnya supaya apa? Dapat bergerak. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita perlu menggerakkan sesuatu yang membuat kita lebih bergairah, membuat kita lebih bersemangat. Itu perlu sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita, move our faith forward, seperti kita mengendarai mobil.
Dan dalam mengendarai mobil, kita perlu berhati-hati. Kita perlu mempunyai guidance, yaitu apa? Kalau dalam kehidupan ini, dalam perjalanan kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu firman Tuhan. Jadi saya sangat meyakini, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau berhasil dan beruntung. Kita perlu tuntunan Tuhan. Ya, kita perlu rambu-rambu. Kita melihat dalam perjalanan kehidupan kita, kita perlu guidance. Ya. Kalau dalam mobil, ketika kita mau belok kanan atau kiri, kita perlu melihat kepada spion. Penembus spion siapa? Ada yang tahu penembus spion? Penembus spion itu orang Jawa. Spi. Namanya Yono, ya. Pion. Jika betul Pak, betul ya. Jadi ketika mau belok kiri ya, spion, belok ya. Jaga intermezzo ya, Bapak Ibu. Tapi juga kita perlu berhati-hati. Apa yang menjadi panduan kita itu firman Tuhan. Pada firman Tuhan. Jangan kita hanya melulu bekerja dengan sibuk dengan urusan kita. Kita harus melirik kepada spion itu. Karena di situ kita bisa melihat diri kita, bisa melihat di belakang kita, dan kita bisa setelah itu bisa mengarahkan pandangan kita. Amin. Jadi ilustrasi Bapak Ibu ya. Dan iman kita itu sering menjadi iman yang kita perlu fokus ya, fokus on forward faith. Di mana faith? Nah, jadi Bapak Ibu, jadi kita perlu menjadi pribadi yang fokus on forward faith. Ya, jadi kita itu punya iman sebenarnya. Kita punya iman, tetapi kita itu sering imannya itu tidak diaktifkan. Ya, sama seperti sebuah handphone dalam posisi mode. Ya. Jadi, punya handphone kan? Oh, di sini. Inilah sakit handphone suci aja masuk dalam Bible ya. Bapak Ibu, handphone saya ini hidup atau mati? Mati. Handphone saya ini hidup. Hidup atau mati, Pak? Gak kelihatan ya, Pak ya? Hidup atau mati, Bu? Mati. Ini hidup, Bu. Tapi saya gak rusak loh, Bu. Layarnya mati. Layarnya mati. Tapi hidup apa enggak, Pak? Tidak tahu. Ini hidup, Pak. Ini Pak, hidup atau mati? Penjat. Iya. Iman kita itu, hidup kita itu sering seperti handphone yang posisinya ini standby. Ini hidup Bapak Ibu. Tinggal perlu press on. Ya, press on. Lalu dengan press on saya bisa melihat jam, melihat tanggal, melihat hari. Dalam hidup kita, kekristenan kita, kita lama mengenal ikut Tuhan, kita lama mengerti akan firman Tuhan, tapi kita dalam kehidupan ini sering menjadi posisi yang standby. Orang nggak ngerti itu hidup apa enggak, kecuali dia di press on. Lalu kita akan dapat berfungsi sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Amin. 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 Ya, kita berkata Tuhanku Tuhan yang hebat. Amin, haleluya. Ada mukjizat kemanapun saya pergi. Amin, haleluya. Itu tadi luar biasa Bapak Ibu. Tapi sering kita itu menjadi posisi yang standby. Kita punya power. Ada Roh Kudus dalam kita. Tetapi kita harus mengaktifkannya. Jangan hanya standby. Seperti gambar ini ya. Ya harus dipencet itu. Nah ini kan posisi standby. Dia hidup. Kita hidup. Tapi tidak harus pencet on. Ya. Katakan kanan kirimu harus posisi on ya. Posisi tinggi ya Bapak Ibu ya. Amin. Ya, jadi iman kita itu seperti itu Bapak Ibu. Ketika dihadapkan dengan sebuah tantangan, ingat, percaya ada suatu kuasa dalam diri kita yang harus diaktifkan. Dunamos, ya, spirit itu, Roh Kudus itu ada dalam diri. Sehingga kita dapat berkata, I will move forward with faith. Aku akan berjalan
berjalan melangkah dengan iman. Amin. Amin. Katakan sama-sama, saya akan berjalan melangkah dengan iman. Saya akan berjalan melangkah dengan iman. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, banyak hal-hal di dunia ini, cerita-cerita yang kita dengar, kesaksian-kesaksian. Kemarin di Family Blessing ada kesaksian dari anggota Family Blessing kami. Jadi saya ceritakan dan saya sangat terharu Bapak. Seorang anak gadis ini, dia bekerja di sebuah pemerintahan baru. Kemudian pada saat itu karena dia di bagian keimigrasian, dia akan mengurus paspor daripada saudara sepupu kita yang ini, dan itu sudah pada posisi sore hari, dan dia terakhir, dia membawa 2 anak dan memakai hijab yang cukup rapat. Lalu suatu kejadian, dia punya anak kecil yang masih baru setahun lebih, kurang lebih setahun. Tiba-tiba ketika anak ini di ruang menyusui dibawa oleh ibunya, dalam ruang menyusui itu terjadi kejang dan anak itu tiba-tiba membiru dan anak itu dinyatakan meninggal. Ini saya belum cerita sampai istri saya karena kemarin nggak ikut, ada kesibukan di sekolah. Lalu anak jemaat ini dia berdoa, Tuhan, apa yang akan saya lakukan? Dan orang tuanya sudah menjerit histeris, security sudah dipanggil, tapi dia berkata begini, aku percaya ada mujizat. Lalu dia diingatkan, dia membawa minyak urapan. Lalu dia berdoa, Tuhan, aku percaya ada mujizat-Mu karena Yesus Hamasiah Tuhan yang hidup. Lalu dia ke mejanya dan dia menuangkan minyak urapan itu ke dalam air. Ini tindakan iman ya, tindakan iman. Lalu dia berkata kepada ibunya dan orang yang sudah mulai banyak, izinkan kami sama orang tua dan satu security yang tinggal di ruangan ini, dan akhirnya ditinggalkan. Dan dia, karena anak itu sudah umurnya sudah tertutup, sudah membiru hitam, tapi dia mencoba meneteskan air dan minyak itu ke mulutnya itu. Dan dia berdoa, Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus, ada mujizat-Mu yang Engkau nyatakan kepada anak ini. Dan yang luar biasa Bapak. Dan ini yang membuat saya menangis. Tiba-tiba anak itu tubuhnya kembali memerah. Tapi bibirnya masih hitam. Lalu dia mendengar suatu suara dalam hatinya. Dia mendengar suara detak jantung. Lalu dia berikan iman. Ibu, mohon maaf, sekuritinya suruh keluar, buka baju, buka hijab, dan dekamkan anak itu ke dada. Lalu anak itu didekapkan ke dadanya. Dan yang luar biasa, tidak lama kemudian anak itu menangis. Dia tidak. Setelah kejadian itu Bapak Ibu, saya merinding. Setelah kejadian itu, orang tuanya pergi ke mobilnya dan membawa uang satu, karena dia akan berangkat jalan-jalan ke tanah sucinya mereka. Hanya dia bawa uang satu kantongan besar. Dan dia berkata, Bang, terima kasih sudah menolong anak saya. Anak itu sendiri, dia bilang begitu, jangan berterima kasih kepada saya, berterima
kasihlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan saya. Dan akhirnya dia bilang begini, Pak, kerjanya di mana? Kerja kami di NHS Jalan Majapahit 194. Saya kan hari ini nggak hadir dia karena dia mengantar saudaranya ke bandara. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, berani melangkah dengan iman. Tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan. Saya hanya membayangkan begini, apapun yang terjadi, anak itu hidup tidak hidup, tapi dia sedang melakukan tindakan iman percaya. Moving forward with faith. Dan ketika dia berani mengambil satu keputusan, melakukan ambil langkah yang terbaik dengan mengandalkan nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, ada kehidupan dan ada kemenangan. Dan akhirnya semuanya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang kita putarkan Bapak. Lalu saya bilang sama dia, nanti suatu saat ya, saya berharap orang itu, kan dia minta nomor handphone. Nanti kalau datang ke gereja, suruh kesaksian. Dan saya percaya ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Dan ketika ini diperhadapkan kepada kita, ya, kita tadi berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, tak mengapa. Pertanyaannya, wahyu ora? Wahyu ora? Dan ya baik. Asalkan Amin. 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 Asalkan ada Tuhan di sana. Mungkin kita berkata, aduh gampang, bisa hanya nyanyi seperti itu, lagunya enak. Tapi ketika kita dihadapkan dengan hal seperti itu, iman kita diminta untuk diaktifkan, bukan hanya sebagai iman yang standby. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, kita berani melangkah dengan mastering challenge, menguasai tantangan. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah menuntaskan pertandingan yang baik. Aku telah menyelesaikan perlombaan dan telah memelihara iman. Selanjutnya tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan diberikan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Dan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Aku telah, artinya dia sudah menyelesaikannya. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Paulus, tapi dia menguasai tantangan itu. Ya, sama seperti sebuah balapan ya. Dan balapannya ya, Formula 1 ya, seperangkat aturan khusus. Ketika kita ingin dapat menguasai sebuah tantangan, ya, ada aturan-aturan, ada hal-hal yang harus kita ikuti sebagai pedoman. Yang pertama adalah jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Jangan pernah menganggap kita mampu. Dan aturan yang kedua, jangan pernah menganggap kita sendiri. We never alone. Jadi ada satu video sebenarnya saya ditawarkan. Ya. Terkadang kita dalam menghadapi tantangan-tantangan itu kita sering merasa sendiri. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang depresi dan frustasi namanya. Tapi kita butuh teman-teman untuk saling menguatkan. Kita butuh Tuhan, terutama yang menguatkan kita. Ini video saudara saya seadanya ya. Lelah. Hal ini banyak terjadi dialami oleh anak-anak remaja, Bapak Ibu. Bahkan gak hanya orang tua ya, merasa depresi, banyak masalah, galau, bimbang, ya benci terhadap dirinya, bahkan benci terhadap orang lain.
memikirkan apa. Banyak yang merasa jadi beban bagi orang lain. Ya biasanya anak muda sekarang cari apa? Di Google. How can I deal with my problem? Tapi juga tidak menemukannya dan mungkin hanya sekedar kita butuh teman-teman yang bisa menolong kita. Ya, yang bisa saling menguatkan kita. Sekali lagi, you are the Lord, karena Tuhan yang bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Kemarin saya bilang sama anak saya, ya kalau sempat datangnya dari Jakarta, cuma ini nggak sempat. Kayak dia bervideo ini, ya bahwa sesungguhnya kita tidak pernah sendiri Bapak Ibu. Jadi kita membutuhkan orang-orang lain untuk dapat kita lebih bersemangat lagi. Bagaimana kita menguasai tantangan kita. Seperti Paulus. Ya, Paulus memandang hidup Kristen sebagai suatu peperangan. Dia berperang melawan iblis, keburukan orang Yahudi dan orang kafir, Yudaisme, Antinomisme dan kebejatan dalam gereja, guru-guru palsu, memutar balikan Injil, keduniawian, dosa dan lain sebagainya. Ya. Tapi Paulus memiliki kekuatan untuk menguasai tantangan dalam pelayanannya. Paulus memelihara iman pada masa-masa ujian yang berat, keputusasaan yang hebat, dan banyak kesusahan, baik ketika diserang oleh guru palsu ataupun ditinggalkan oleh sahabat-sahabat. Dan bagaimana kita dapat bisa menguasai tantangan yang ada dalam kehidupan kita? Ternyata Tuhan sudah memberikan kepada kita yang namanya buah roh. Katakan sama-sama buah roh. Tuhan mengembangkan buah roh dalam kehidupan Anda dengan membiarkan Anda mengalami berbagai keadaan di mana Anda tergoda untuk mengungkapkan sifat yang justru berlawan. Jadi buah roh dengan 9 karakter itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tuhan memberikan buah roh ini dalam hidup kita, Bapak Ibu, supaya kita dapat menguasai tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita dihadapkan dengan situasi untuk kita membenci orang, buah roh mengingatkan kita akan kasih. Ketika kita dihadapkan dengan keadaan yang membuat kita bersedih, buah roh mengingatkan kita kepada sukacita dan damai sejahtera. Ketika kita mungkin ingin marah-marah kepada orang lain, tidak bisa menguasai diri kita, buah roh mengingatkan kita kelemah lembutan dan kekuasaan. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita buah roh untuk kita dapat menguasai diri kita. Yang ketiga, kita harus motivated by purpose, mempunyai motivasi dalam tujuan kita, sesuai dengan dalamnya kerinduan dan pengharapan, agar aku tidak dipermalukan dalam segala hal, dengan keberanian seperti sebelumnya, demikian juga sekarang. Maka Kristus diagungkan di dalam tubuhku, entah melalui kehidupan ataupun kematian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Amin. Ada satu motivasi yang menggerakkan kita bahwa melalui hidupku Kristus akan diagungkan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, 3 hal ini, karena ini pokoknya masih panjang, kesimpulan aja. Kita berani untuk melangkah, dare to stand with Christ adalah yang pertama, melangkah maju dengan iman. Yang kedua, kuasai tantangan, karena ada roh, buah roh dalam kita. Yang ketiga, punya
punya motivasi dan tujuan, yaitu apa? Supaya Kristus diagungkan dalam kehidupan. Dare to stand in Christ. Apa yang dialami oleh Petrus, dia berani mengambil langkah dan dia akan melihat mujizat pertolongan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri.